panjang. Nah, ini umurnya sekitar 1 tahunan nih. Jadi sewaktu timbul daun daun ini yang pertama kali timbul itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan bagi semua masyarakat se-Indonesia yang menyaksikan video ini. Kopi Morning hari ini kita lakukan bersama pecinta-pecinta bonsai, khususnya dari Kalimantan Barat. Kami di sini mencoba menelisik para pecinta-pecinta bonsai yang punya kreativitas tinggi terhadap pembentukan bonsai-bonsai kelapa ini, dan alhamdulillah hari ini kami terjun langsung ke tempat pembuat bonsai yang sudah lama bergelut di bidang pembuatan bonsai kelapa. Pada hari ini kami juga akan sedikit banyak konsultasi atau sekedar sharing berkaitan dengan bonsai yang hari ini menjadi familiar bagi kita semua di kalangan masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat hari ini yang memang wilayahnya banyak dipenuhi dengan kelapa. Kebetulan di sini ada Pak Seniwar, ada Pak Muhammad Nuudin. Di sini juga ini salah satu pencinta-pencinta bonsai yang cukup terkenal di Kalimantan Barat. Tentu dalam perjalanan ini kami ingin menyaksikan langsung cara pembuatan yang dilakukan oleh Pak Seniwar. Oke Pak Seniwar, kami ingin menanyakan berkaitan dengan kelapa yang dibentuk pada hari ini. Ini prosesnya berapa lama Pak Seniwar? Sehingga dari kelapa pembentukan akar sampai pengkerdilan seperti ini prosesnya gimana? Oke Pak Seniwar. jadi begini ya Pak ya. Kalau dari awal yang ini proses dari pemunculan tunas baru. Ini umurnya sekitar 1 tahunan. Nah, jadi prosesnya ini di waktu mau menimbulkan akar, jadi kita harus menanam kelapa ini di dalam polybag hingga seperti ini. Nah, jadi untuk waktu penyayatan, setelah akar masuk ke dalam tanah yang udah disediakan dalam polybag, jadi timbullah akar. Nah, jadi setelah itu baru diangkat, ya sambil disayat, dibersihkan. Nah, udah disayat, jadi ada timbul daun baru yang sekarang ini udah lima pelepah ya. Nah, Kalau ini Pak, ini kalau dari segi akar, ini apakah memang tumbuh murni akar seperti ini, atau memang ada dibentuk akar-akar seperti ini sehingga menjadi akar yang agak unik-unik gitu loh? ini saya nih Pak, menimbulkan akar ini dengan sendirinya dia berbentuk, berbentuk sendiri. Jadi saya prosesnya hanya menimbulkan akar yang dari alamnya aja. Nah, jadi saya proses seperti itu. Kelihatannya jadi seperti ini. Kalau dibentuk itu kan kelihatan bahwa ini dibentuk gitu. Jadi kita mencari yang dari alamnya yang mau tumbuh, Alami lah ya. yang alami ya. Kalau tadi mulai proses penanaman sehingga timbul akar dan pengupasan, tentu sehingga tumbuhlah kelapa seperti ini yang kerdil, yang tidak biasanya memang kelapa ini seperti ini. Iya. Lalu pembentukan batang sehingga daun supaya kerdil seperti ini sehingga menjadi hiasan yang sangat menarik ini gimana Pak? Apakah perlu waktu yang cukup panjang atau gimana? Yaitu tetap Pak, tetap waktunya itu panjang. Nah, ini umurnya sekitar 1 tahunan nih. Jadi sewaktu timbul daun daun ini yang pertama kali timbul itu, nah, jadi itu harus ada penyayatan sayat mawar. Nah,
setelah tumbuh yang baru lagi, itu penyayatnya seperti ini. Jadi tinggallah seperti ini. Pembersihan ya, dilakukan pembersihan ya. Ya. Supaya dia ini untuk perkembangan pelepahnya, ini seperti ini, ada perkembangan yang ini. Beda kalau kita tidak melakukan penyayatan, maka pelepahnya akan panjang seperti ini. Kalau kita, ini ya, kalau tidak disayat, maka pelepahnya akan panjang seperti ini. Waktu di awalnya. Ngopi sambil ngopi loh. Kawan-kawan, saya bantu sedikit. Iya. Ini kita teknik awal pemilihan bahan itu, ini kebetulan salah satu bahan yang kita mulai benar-benar dari nol, itu dari muncul tunas. Ini kita coba mempelajari karakter tanaman kelapa ini, membuat bonsai dari nol, dari pucuk ya, dari keluar tunas. Jadi untuk tahap awal ini kita buka, kita kupas full, karena ini masih pucuk awal, bukan dongkelan. Karena kalau untuk dongkelan, usahakan tidak mengupas sabut, menghindari stres akar. Itu kalau untuk dongkelan. Tapi kalau untuk bahan awal, bahan yang benar-benar masih sangat murni awal pertumbuhan, itu boleh. Ya boleh, tapi dengan teknik dan mempelajari karakter sifat pohon kelapa tersebut. Jadi awalnya keluar tunas, kita buang sabut bersih, kita cat bagian batok. Setelah itu kita tanam full akar ya Bang Ore? Iya. Tanam full akar. Itu boleh di polybag, boleh juga di pot. Ya, kalau kita sementara di polybag dulu, karena potnya mungkin bisa dipakai ke yang lain. Jadi kita pendam full akar, hanya menyisakan tunas. Setelah kita proses sayat, muncullah minimal 3 daun. Boleh kisaran penanaman di atas 3 bulan. Penanaman di atas 3 bulan itu bisa memungkinkan untuk proses angkat akar ya. Angkat akar. Akar. Itu usahakan kalau proses angkat akar di atas 3 bulan. Fungsinya apa? Usahakan akar ini mandiri. Dalam arti saya nyebutnya akar mandiri itu, akar ini sudah bisa mencari nutrisi sendiri. Artinya sudah kuat gitu kan. Sudah bisa mencari nutrisi sendiri. Karena kelapa yang masih ada batok, itu batok ini fungsinya bukan hanya sekedar hiasan, tapi supply makanan. Karena di dalam batok ada tombong atau intinya, terus ada air, terus ada juga dagingnya. Sebenarnya itu fungsinya memberi makanan nutrisi ke pohon ini. Nah, jadi beberapa kejadian di pohon yang sering tewas setelah hidup, itu masalahnya akar ini tidak mandiri. Akar ini belum bisa cari makan sendiri, sementara pohon ini cuma makan dari nutrisi yang ada di dalam batok. Setelah nutrisi di dalam batok ini habis, akar belum mandiri, itu kebanyakan tewas. Itu keseringan tewas karena itu akar tidak mandiri. Jadi buat teman-teman pecinta bonsai kelapa di seluruh Nusantara, usahakan akar ini sudah mandiri. Bisa dilihat dari pertumbuhan serabut di dalam atau memanjangnya akar. Karena di tahap awal akar itu hanya segini. Pengupasan awal mungkin segini ya. Iya. Nah, jadi mungkin enggak sepanjang ini. Mungkin setelah kita tanam 3 bulan atau sampai 6 bulan, akarnya akan sampai ke bawah. Nah, barulah kita angkat proses seperti ini. Kedua, setelah akar mandiri, ada lagi kita nyebutnya akarnya sudah matang. Artinya sudah keras. Karena akar yang sudah matang, sudah keras, itu baru boleh dicat. Karena kalau akar yang baru diangkat itu masih putih, usahakan jangan dicat. Takutnya keracunan. Ya, keracunan. Ini kenapa kita cat? Karena mungkin Untuk menghindari ini Hama. hama. Tapi dengan catatan akar ini sudah matang.
apakah ini nanti setelah terbentuk seperti ini, apakah bisa meninggi kembali atau hanya sampai di sini? Atau hanya daun, 5 daun, 5 batang, atau nanti tumbuh batang-batang lagi, gimana? Oh bisa itu Pak. Bisa nambah daun lagi dia. Batang pun bisa nambah. Jadi untuk menambah batang ini lebih tinggi, setelah seperti ini dilakukan penyayatan teman-teman. Nah, setelah tumbuh seperti ini nanti setelah mekar pucuk ini, baru kita lakukan penyayatan ini agar tidak mengganggu pertumbuhan yang ini. Oke, terima kasih yang singkat padat ini. Mudah-mudahan bagi pecinta bonsai, khususnya bagi yang pemula, bisa menikmati dan menonton sampai selesai dan bisa meniru apa yang disampaikan oleh para pakar-pakar ini di bidang pembonsaian, karena memang sudah lama mereka bergelut di bidang bonsai terutama kelapa ini, sehingga hasilnya bisa maksimal, hingga nanti bagi para pemula nanti bisa melakukan di rumah masing-masing untuk agar bisa dapat hasil yang maksimal seperti ini. Ini banyak contoh-contoh yang telah dihasilkan oleh para pembonsai kita. Dan sangat unik-unik sekali semuanya hasilnya, dan tentu ini karena sudah hasil maka kita tidak bicara tentang proses dari awal. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.